Waga ya. Jadi tolong Bang Waga pelajari baik-baik ya. Jangan karena doktrin dogma sudah mengalahkan akal sehat Anda. Itu. Kenapa saya mualaf? Karena saya mengkaji semua. Itu. Terutama dari segi epistemologinya itu. Jadi kalau Abang belajar Matius 28, 19, 20, Abang lihat dulu ini ya, lihat dulu, perhatikan baik-baik. Di sini Yesus mengajar untuk menjadi muridnya, bukan menjadi penyembahnya, itu satu. Itu yang perlu Abang pahami. Dan di sini yang diajari Yesus dalam Matius 28, 19, 20 ini adalah konsep ya, konsep baptisan, bukan konsep ketuhanan. Itu yang perlu Abang pahami. Kenapa terjadi falasio? Ya, karena Abang mengutamakan dogma, doktrin yang turun-temurun diajar oleh gereja, bukan melalui studi ilmiah. Mesti Abang berpikir kritis tuh. Jangan langsung ini terima karena dogma. Nah, tidak seperti itu. Oke, lanjut Bos, silakan. Oke, sebentar sebelum lanjutkan saya sapa tamu dulu ya. Junta, selamat malam. Agama apa? Junta, selamat malam. Agama apa? Dulu nah. Ibu Trive, selamat malam. Agama apa, Ibu? Ibu, buka mute-nya, Ibu. Ibu Tri, selamat malam. Agama apa? Ibu Tri, selamat malam. Agama apa? Agama Kristen. Kristen itu. Kristen. Oke. Kristen yang Ibu Nora Siap. Ya. Oke, kita kembalikan ke abang kita ya. Warga, silakan tanggapin nanti dilanjut sama Bang Zuma. Bang Zuma monitor abangku. Ya. Silakan. Ya, silakan warga ditanggapin. Ya, terima kasih Kak Nora. Ya, jadi kalau Bang Tukang Daging menyatakan bahwa saya kurang paham dengan narasi, sekali lagi saya katakan itu persepsi dia dan saya tidak dia bebas bernarasi, saya pun tidak ambil pusing dengan hal itu. Kemudian dalam kalau dikatakan siapa tadi yang menyatakan Bang Goto ya, Bang Jagoto ini ya, Nias kayaknya. Ya Bang Jagoto bahwa itu mungkin dalam persepsi Abang itu mengajarkan tentang baptisan. Itu terserah Abang sih sedang mau mengatakan itu apa ya. Tetapi bagi kami ini adalah amanat agung. Amanat agung bagi seluruh umat Kristen. Amanat agung bagi pada saat ini konteksnya Matius 28 ayat 19 sampai 20 ini konteksnya kepada semua murid-murid Yesus, kepada semua yang dikatakan sebagai rasul, inilah yang sedang diperintahkan kepada mereka sebelum Yesus naik ke surga. Nah ini dia. Jadi ketika Bang Jagoto menyatakan bahwa itu konteksnya adalah konteks tentang baptisan, itu terserah Abang. Karena di dalam ini adalah ada kata kerja, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan ada kata kerja lagi, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuajarkan kepadamu. Dan di situ dibantu dengan aku akan menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. Sampai akhir zaman. Nah, jadi ya terserah Bang apa. Kemudian kata Abang, saya menyatakan itu adalah antikristus. Abang harus pahami bahwa dalam kitab pengertian antikristus itu, ya, dalam kitab kami ada pengertian antikristus itu, ya. Antikristus itu adalah orang-orang yang menolak Yesus itu diutus oleh dan berasal dari Allah. Itu antikristus. Kalau saya pribadi tidak menyatakan itu antikristus, tetapi sebaliknya. Nah, ketika pun Abang sedang mengklaim saya seperti itu terserah kepada Abang, tetapi kami pribadi yang menyatakan kitab kami dalilnya itu antikristus itu lengkap, ajaran-ajaran palsu itu lengkap, dan kami mengimani akan hal itu. Artinya pengimanan itu kami imani bukan hanya sebatas kami percaya, tetapi di dalamnya ada logika yang sedang kami jalankan. Terima kasih, dikembalikan Kak Nora. Ya, silakan Bang Zuma. Di sini yang Kristen Deswa dengan Trivena dengan Bang Warga. Silakan abangku. Saya ya. Ya, silakan Bang. Oke, baik.
yang harus kita dudukkan di sini dulu ketika kita berbicara mengenai antikristus. Kita harus kembali ke akarnya. Apa itu Kristus? Ada yang tahu nggak? Kristus adalah, ada yang bisa bantu saya? Yang diurapi. Apa yang diurapi? Orang, hewan, atau manusia? Or- Udah Zuma lanjutkan. Paham, paling jago. Enggak, saya tanya dulu. Kristus itu apa? Orang, hewan, manusia, malaikat, Tuhan, atau manusia? Itu dulu. Supaya kita tahu akarnya kesalahan Kristen itu di mana. Kristus itu apa? Siapa tahu Bunda Nora bisa jawab itu. Kristus adalah Yang Kristen jawab lah. Kalau saya jawab nanti dibilang apa? So tahu. Kristus pengikut Yesus. Pengikut Yesus itu berarti Kristen. Beda dengan ya, Kristen. itu Kristen. Kalau Kristus apa? Kristus itu Mesias atau orang yang diurapi. Pintar sekali. Jadi Kristus Mesias, Al-Masih, orang yang diurapi. Kita lihat kesalahan pertama. Lukas 2 nomor 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Ada kata Tuhan, Tuhan. di kota Daud. Ini adalah terjemahan yang keliru. Sebenarnya terjemahan yang betul adalah hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu orang yang diurapi Tuhan di kota Daud. Nah, ini kesalahan yang dibuat sedemikian rupa, disengaja, sehingga yang lahir itu Tuhan. Yang lahir ini adalah orang yang diurapi. Itu dulu. Saya ulang pelan-pelan. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu orang yang diurapi Tuhan. Bang Zuma, sebelum kota lanjut, Daud. saya boleh bertanya dulu Bang Zuma. Silakan. Indikasi untuk menaikkan judul atau wacana ini alasannya apa? Karena Kristen itu antikristus. Terpujilah nama Tuhan kepada mereka yang telah berkata seperti itu. Oh enggak bisa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu orang yang diurapi Tuhan. Yang mengurapi Yesus, Tuhan. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Yang diurapi manusia. Dan bukan hanya Yesus yang memiliki gelar Kristus. Kores Kristus, Daud Kristus, Saul Kristus, Harun Kristus, Elisa Kristus, Salomo pun Kristus. Kenapa mereka ini Salomo, Elisa, Harun, Saul dan seterusnya disebut Kristus? Karena mereka adalah orang-orang yang diurapi Tuhan. Mereka adalah Mesias. Saya kasih data satu Raja-Raja 1:39. Imam Zadok telah membawa tabung tanduk berisi minyak dari dalam kemah. Lalu diurapinya Salomo. Salomo diurapi. Kristus adalah orang yang diurapin. Salomo adalah orang yang diurapi. Salomo Kristus. Kenapa kemudian Salomo diterjemahkan kemudian diurapi, tidak diterjemahkan Kristus, hanya Yesus yang disebut Kristus? Kenapa? Karena di situ ada doktrin Yesus diinginkan untuk menjadi Tuhan bagi orang-orang yang tidak ngerti tentang Al-Masih Kristus. Nah, kembali. Kesalahan fatal terjadi ketika kemudian orang Kristen ini tidak mengerti Bibelnya sendiri. Ini kasihan. Coba kita lihat di dalam data selanjutnya di Lukas 2. Data 10 langkah ke depan, nomor 22. Dan menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Kalau Yesus lahir Tuhan, maka Tuhan diserahkan kepada Tuhan. Ini konsep paganisme.
Tuhan diserahkan kepada Tuhan itu mustahil. Nomor 21 kemudian jelas, dan ketika genap 8 hari ia harus disunatkan. Kalau Tuhan mustahil disunat, tapi kalau manusia yang diurapi Tuhan disunat, wajib. Nah, ini kesalahan fatal yang dilakukan oleh gereja. Maaf nih, kebenaran harus diungkap nih, jangan ditutupi. Jadi yang lahir adalah orang yang diurapi Tuhan. Pada hari ini telah lahir juru selamat, yaitu orang yang diurapi Tuhan di kota Daud. Jadi Yesus adalah orang. Makanya di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus telah datang sebagai orang yang diurapin. Jadi antikristus itu Kristen, karena menolak Yesus ini adalah orang. Mulut Kristen mengatakan Yesus orang, tapi coba lihat ke gereja, siapa yang mereka sembah? Orang yang bernama Yesus. Mulut mengatakan Yesus manusia, tapi praktik dalam keagamaan Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Makanya dalam bahasa Yunani disebut planos. Apa planos itu? Pembohong. Apa pembohong itu? Penipu. Apa penipu itu? Orang yang berbicara mulutnya tidak sesuai dengan kenyataan. Siapakah penipu itu? Siapakah pembohong itu? Bukankah dia yang telah pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus yang telah diurapi telah datang sebagai manusia? Itulah si penyesat, itulah antikristus. Berani enggak orang Kristen mengatakan Yesus itu kemudian adalah orang yang diurapi yang datang ke atas muka bumi? Berani, paman. Oke, sampai mana keberaniannya? Sampai mulut aja, paman. Kok bisa? Yes, hari Minggu mereka berbondong-bondong menyembah manusia tadi. Artinya mereka mengakui dia manusia, tapi pada praktiknya Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Makanya ada prinsip dalam akidah mereka, Yesus 100% manusia di mulut, tetapi dia juga 100% Tuhan di praktek. Inilah yang disebut planos, penyesat, penipu, pembohong. Dia mengatakan bahwa yang dijual ini adalah barang asli, tetapi dalam hatinya mengatakan enggak loh, ini imitasi loh, palsu. Mulutnya mengatakan Yesus manusia, tapi praktiknya dia mengimaninya, bahkan meneteskan air mata beribadah menyembah kepada manusia Yesus. Munafik, pembohong, pendusta. Inilah yang disebut antikristus, anti terhadap orang yang diurapin. Jadi sekali lagi, ketika kita berbicara apa arti Kristus, Kristus artinya orang yang diurapi Tuhan. Berarti yang lahir sebagai juru selamat di kota Daud itu adalah orang yang diurapin, bukan Tuhan. Demikian. Oke, terima kasih. Host, ini bisa ditanggapi? Kak Nora, monitor. Silakan Bang, silakan. Iya, terima kasih kepada Bang Zuma. Ya, kalaupun banyak sekali kata-kata yang tidak berkenan menurut saya ya, tapi itu dikembalikan kepada Bang Zuma lah. Tetapi bagi kami Kristen, Bang Zuma, ya sekali lagi saya katakan, tapi kami Kristen menyatakan bahwa kalau Bang Zuma tadi berbicara antikristus, justru di Alkitab kami pun, di dalil kami pun ada Bang Zuma terkait antikristus itu siapa. Ya, antikristus itu dalam 1 Yohanes, surat Yohanes pertama, Yohanes 1 ayat 18, ya sampai Yohanes 2 ayat 18 sampai 27 itu sudah jelas dikatakan bahwa siapa sebenarnya antikristus itu, Bang Zuma. Jadi, kalaupun kata-kata Bang Zuma sedang kalau dibilang kami Kristen adalah antikristus semua, itu terserah dikembalikan kepada Bang Zuma ya. Tetapi sekali lagi kepada yang saya katakan Bang Zuma, bahwa yang Bang Zuma ucapkan itu semua itu hanya sebatas pendukung dari ucapan Bang Zuma supaya membenarkan Bang Zuma, kata-kata Bang Zuma. Bukan bukan arti dari firman Yesus itu sendiri gitu.
Bisa Bang Juma, yuk, artinya begini, Bang Juma boleh memahami kembali bahwa ketika kami mempercaya bahwa Dia adalah Tuhan, sekali lagi, dan terus saya ulang-ulangi lagi, tadi pun sudah saya ulang ya, tadi saya sudah paparkan juga kepada Bang Arki ya, Bang Arki terkait kenapa kami mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tuhan itu kan gelar akan kekuasaannya, kedaulatannya, haknya gitu. Kenapa kami katakan Dia Tuhan? Begitu. Jadi di situ dalam Matius proses kelahiran Yesus pun sudah di situ bahwa firman itu bersama-sama dengan Allah. Bang Juma pasti sudah paham hal itu. Dari runutan-runutan itu gitu. Maaf, Bang Juma maaf dipotong sebentar, sorry potong bentar, host, saya permisi dulu ke belakang mau pipis, tapi jangan diturunkan ya, nanti saya ingin bertanya sama Bang Zuma, Gurunda ya host ya. Ya, siap. Lanjut. Ya, kemudian Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Kemudian Yohanes 1 ayat 3, firman itu bersama-sama dengan Bapa dan firman. Semua itu runutan itu berkaitan tentang ketuhanan Yesus. Gitu. Jadi kalaupun Bang Juma sedang menyatakan bahwa kami antikristus dengan konsep yang disusun Bang Juma, itu juga percuma bagi kami Bang Juma gitu. Karena kami benar-benar artinya dengan dalil-dalil kami itu menguatkan kami bahwa Yesus itu adalah Tuhan gitu. Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ada juga firman Tuhan berkata. Kemudian ada lagi berkata karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, yang memperoleh hidup yang kekal ini siapa? Yang berhak untuk memperoleh kehidupan yang kekal ini siapa? Yang memberikan. Insyaallah, syukran. Ya. Jadi Subhanallah. Jadi kalau artinya Bang Juma sedang berbicara tentang konsep-konsep dan mengutip mencomot-comot terkait hal itu, ya itu percuma bagi kami Bang Juma. Dan Bang Juma menyatakan bahwa Kristen itu adalah kitab kami ada beberapa kata-kata yang menurut saya itu tidak baik diungkapkan dan tapi itu Abang ungkapkan itu dikembalikan kepada Bang Juma lagi begitu. Terima kasih. Dikembalikan. Oke, mohon izin teman-teman. Jadi gini, kalau Anda mengatakan Yesus adalah jalan, lantas Anda tuhankan, ibarat Anda menganggap jalan ke Monas itu adalah Monas, kekeliruan. Allah Subhanahu wa taala datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Wahai nabiku, Nabi Muhammad, katakan kepada mereka, laukana ma'ahu alihatun kama yakuluna izal labtagau ila zil arsyil sabila. Katakanlah kepada mereka, wahai Nabi Muhammad, jika ada Tuhan-Tuhan di samping Allah sebagaimana yang mereka katakan, niscaya Tuhan-Tuhan itu mencari jalan kepada Allah yang mempunyai arsy. Nah, inilah yang terjadi hari ini. Yesus yang Anda tuhankan adalah jalan menuju kepada Tuhan yang memiliki tahta di arsy. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada pemilik tahta tanpa melalui aku, Yesus. Ucapan Yesus ini untuk seluruh umat manusia? No. Ucapan Yesus ini hanya untuk kepada Bani Israel, pada Bani Israel yang menolak Yesus. Mereka mengatakan kami ini adalah keturunan Abraham. Kami adalah keturunan Abraham. Kami pengikut Torah. Kami pengikut Musa. Apa kata Yesus? No, kamu tidak akan pernah bisa sampai kepada Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub kalau kau tidak melalui aku. Karena aku diutus untuk kalian. Untuk Bani Israel, bukan untuk Islam, bukan untuk Kristen. Nah, itu yang perlu dipahami. Kemudian saudara, ketika kita berbicara mengenai antikristus, mohon maaf, kebenaran harus ditegakkan meskipun itu pahit demi keselamatan. 1 Yohanes 2 yang Anda singgung tadi, harusnya Anda baca isinya. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka
berasal dari antara kita. Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk kita. 1 Yohanes 2 nomor 22 sampai 23. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah orang yang diurapin? Dia itulah Bang Zuma yang antikristus. menyangkal. Saya nggak menyangkal. Saya beriman kepada Al-Masih. Justru orang yang menganggap Kristus sebagai Tuhan itu menyangkal Kristus. Karena Tuhan tidak pernah diurapin. Pencipta langit dan bumi tidak pernah diurapin. Yang diurapin itu adalah ciptaan. Daud, Salomo, Harun, Saul, Yesus. Dengan Anda mempertuhankan Yesus, berarti Anda membatalkan ketuhanan Tuhan yang mengutus Yesus. Karena Tuhan itu mutlak, wajib, absolut, cuma satu. Nggak boleh dua, apalagi tiga. Dialah antikristus, yaitu dia yang menyangkal Bapa maupun anak. Dialah Tuhan satu-satunya. Bapa, Anda sangkal. Bapa, bukan kau satu-satunya Tuhan. Masih ada pribadi dua, Yesus dan juga Roh Kudus. Siapa yang menyangkal anak? Anak adalah utusan. Bukan, bukan cuman utusan, engkau adalah Tuhan itu juga. Disangkal dua-duanya. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki Bapa. Kalau kita mengaku Yesus sebagai utusan Tuhan, berarti kita mengakui Tuhannya. Ketika kita mengakui Tuhannya, kita mengakui utusannya. Itu yang harusnya. Tapi Anda menggabungkan antara Yesus dan Bapa adalah satu hakikat. Kekeliruannya itu di situ. Ini Bang Zuma, mungkin saya bisa tambahkan. Ya, Dasar silakan. dari, kalau misalkan Abang Zuma berbicara tentang kebenaran, dalam Alkitab, Yohanes pasal 14, 16, Anda mengatakan bahwa Roh Kudus akan menuntun engkau kepada kebenaran. Sudahkah? Yang saya tanyakan, Bang Zuma sudah dipenuhi oleh Roh Kudus sehingga berbicara tentang kebenaran. Yang kedua, Allahu Akbar. Yesus telah, sabar Bang Zuma. Yesus telah mengklaim dirinya bahwa dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Artinya, Roh Kudus menuntun orang kepada kebenaran yang tadi telah diklaim oleh Yesus bahwa dialah kebenaran. Datang kepada Bapa harus melalui Yesus. Yang tadi Bang Zuma bilang jalan menuju surga, alamatnya surga harus melalui satu jalan. Yesus itu adalah jalannya. Jadi, pengurapan yang kami maksudkan, yang tadi dibilang Kristus itu, baik Salomo mengurapi Saul, Samuel mengurapi Saul, Samuel mengurapi Daud, Samuel mengurapi Salomo. Semua terjadi hanya untuk pendelegasian, pengesahan untuk menjalankan fungsi tugas sebagai seorang raja. Itu yang harus Bang Zuma catat. Jadi jangan asal bicara, menaburkan sesuatu, dan bahkan saya mohon maaf, walaupun saya harus menahan pahit, tapi Bang Zuma, kebenaran harus dinyatakan. Supaya jangan sampai kebenaran ini dikaburkan. Yang tadi indikasinya itu saja dulu. Roh Kudus akan menuntun orang kepada kebenaran. Yesus telah mengklaim dirinya adalah kebenaran. Sudahkah Bang Zuma dengan leluasa berbicara ini telah dipenuhi oleh Roh Kudus? Terima kasih. Tolong jawab satu itu dulu. Oke. Satu hal yang mesti saudara-saudara Kristen saya itu paham. Dan benar-benar paham. Bukan hanya sekedar mendengar lalu membuang begitu saja. Harus mendengarkan baik-baik. Roh Kudus itu pengajarannya hanya ada di Al-Quran. Tidak ada di Bible. Dalilnya di mana, Bang? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul nazzalahu ruh Aku bersaksi. Kul Kudus. Ya, lanjut. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, Roh Kudus min rabbik, dari Tuhanmu, bil haqq, menurunkan kemudian Al-Quran dengan kebenaran. Tidak ada Roh Kudus di Bible, tidak ada. Saya boleh taruhan, itu nggak ada. Baru yang tulisan Tolong Roh Kudus tunjukkan di kalau dalam ada Roh Bible Kudus ini di saya harus Bible, coret, silakan. buang, robek, atau gimana Bang Zuma? Silakan Anda tunjukkan kata Roh Kudus di dalam Bible. Kalau ada, saya turun sekarang ini. Oke,
Siap. Matius Silakan. itu Matius Saya setuju. 1. Matius Kalau 1 tidak Silakan. mungkin Bunda 20. Nora mau bantu Ustadz. Silakan. Itu Bang Zuma ada itu Matius 1 Silakan. di ayat 20 itu ada Roh Kudus. Silakan Anda bacakan ke saya. Sebab anak yang dalam kandungan adalah dari Roh Kudus. Itu Roh Kudus. Oke. Baik. Terus ada di dalam Bible kan? Maka silakan turun. Silakan original teksnya Sabar, tunjukkan ke saya saya. lagi tambah. Silakan warga original bilang teksnya sabar, ke saya dulu. tambah. Oke, Silakan. satu. Baru yang kedua. Tunggu, belum Bang Zuma. Iya, Yang kedua. silakan. Yang kedua Silakan. Bang Zuma. Iya, silakan. Yang Abang bilang tadi kami mentuhankan Tunggu Roh Kudus dulu, Yesus. selesaikan Enggak, dulu Roh bukan. Kudus ini. Udah saya jawab nanti ditambahi. Oke, baru Original yang kedua. teksnya mana? Baru yang kedua Bang Zuma. Dengar Bang Zuma. Malu dia kan. Saudara malu. Enggak malu Bang Zuma. Coba Aku tunjukkan kalau original teksnya. Silakan. Menghadapi orang-orang Silakan. seperti Bang Zuma itu aku sudah itu hal yang wajar Bang Zuma sedang Oh, ngomong maaf. gitu ya. Silakan Anda tunjukkan. Lah, Silakan. Saya apa yang minta bertujukan udah di situ udah dikatakan Roh Kudus. apa dikatakan? Roh Kudus. Iya. Orang Kristen di luar Indonesia tidak kenal Roh Kudus. Anda saja yang di Indonesia ini karena melihat Al-Quran ada kata Roh Kudus, Anda ambil juga. Selayaknya Anda mengambil kata Alkitab, selayaknya Anda mengambil kata Allah. Silakan Anda tunjukkan Roh Bang Kudus di Zuma, kitab Anda mana? Yang pertama aku mau tanya, Abang bilang mengambil kata Allah, Abang bilang. Roh Nah, Kudus dari dulu mana? selesaikan. Dari mana Abang tahu Kristen itu mengambil kata Allah, Bang? Lalu di mana sumbernya kata Allah kalau bukan Lah. dari Al-Quran? Bukan, enggak. Dari mana? Kristen dulu ada di Arab, Bang, daripada Muslim, Nah, Bang. itu jawaban klasik untuk nipu. Bukan nipu, memang benar. Coba tunjukkan Justru, kitabnya orang ya, Kristen Arab yang ada Kristen- kata Allah. Silakan. Kristen dulu yang ada di Arab, Bang. Silakan. Kristen dulu. Enggak laku Di Arab jualan itu, terasi di sini, enggak Muslim- laku. Bukan, Muslim Enggak laku itu jualan datang terasi di sini, enggak laku, Muslim Bang. itu ada Enggak di laku, abad mohon maaf. ke-6. Sedangkan Silakan Kristen di abad Anda pertama. tunjukkan kitabnya orang Begitu, Kristen. Bang. Silakan yang bahasa Arab. Jangan cuma jualan obat, jangan kayak pendeta di sini. Ya, jangan kayak pendeta. Ini bukan gereja. Ini bukan gereja. Azuma. Ya, silakan Anda tunjukkan. Silakan Anda tunjukkan kata Roh Kudus dalam original teks dalam kitab saudara apa? Oke, di dalam Yohanes pasal 14 ayatnya Nomor? ke-26, Ya. tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu Oke. dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Oke. Apa yang dikatakan di sana? Tetapi apabila ia datang yaitu Roh kebenaran. Jadi yang kami artikan Roh Kudus atau Roh Allah adalah penghibur, adalah Roh kebenaran, adalah Roh yang menuntun kami untuk datang kepada Yesus, sebab Roh Kudus tidak bersaksi tentang yang lain, dia bersaksi tentang Yesus. Jadi dia dengar semua itu dari Yesus, dan Yesus itu mendengar semua itu dari Allah. Jadi Oke. dia tuh terkontrol, anggap dari pusat ke provinsi, provinsi ke daerah, seperti itu Pak. Oke, hagios itu artinya apa, Ibu? Bapak artikan karena Bapak pakarnya sudah, Bapak Gurinda Kak, Gurundu. Jangan emosi, tertahan emosi Saya nanti meledak. tidak, saya tidak emosi kan Gurinda, Iya. Gurinda atau Gurundu. Saya tidak tahu nama itu. Saya tahu saja Bang Zuma. Harusnya Anda Namanya panggil saya aja Maha Guru. dibaca, Kak. Nggak usah terlalu Saya begitu tidak pakai lah. Maha Guru. Pernah Kalau Pak saya kali bilang Maha begitu. Guru berarti saya Jadi memainkan di dalam kitabnya saudara, ya, yang ada itu adalah pneuma hagios. Pneuma itu di dalam Lukas 24 nomor 37 artinya hantu. Jadi yes, harus jujur dong terhadap kebenaran. Pneuma itu artinya hantu. Coba Anda baca Lukas 24 nomor 37. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Mereka menyangka melihat hantu padahal yang datang itu Tuhan. Oke, hantu di situ. Kasih dalam Hantu di Kristus. situ apa? Hantu di situ apa? Original teksnya. Saya hanya belajar Alkitab. Ya, inilah dia. Pneuma. Bahasa Yunaninya pneuma. Sedangkan Yohanes 14:26 di situ tertulis adalah pneuma hagios. Artinya apa? Hantu suci. Hantu suci. Bang Zuma, terus indikasi Bang Zuma mengartikan semua ini maksudnya apa?
Iya, Bang, tak ada ini kata kita Roh ada Kudus di dalam negara Bible itu, tak Kesatuan ada. Republik Indonesia. Yang Saling ada di menghargailah. kitab saudara itu hantu suci, Holy Ghost. Sampai Bang Zuma mengklaim bahwa orang Kristen adalah antikris. Yes, Itu adalah karena anti terhadap kejahatan. Yesus. Kejahatan terhadap suatu agama, Pak. Oh, enggak. Bang, Kitab dengar saudara. dulu, Bang. Kitab Tolong, saudara tolong yang didengarkan, mengatakan itu, tolong bukan saya. didengarkan. Itu bahasa dari Bang. Lah, ini kitab saudara. Coba kita ukur. Ibu, kita ukur Ibu ya. Kita ukur Ibu ya. Ibu, saya ukur ya. Sebab banyak penyesat telah muncul. Ini penyesat Ibu, bahasa Yunaninya planos, pembohong. Planos adalah pembohong. Telah banyak kemudian pembohong muncul dan pergi ke seluruh dunia. Siapa pembohong itu? Yang tidak mengaku bahwa Yesus, orang yang diurapi, telah datang sebagai manusia. Itulah si penyesat dan itulah si antikristus. Pertanyaan saya, apakah Ibu menganggap Yesus ini manusia? Manusia? Jawabannya? Jawaban Ibu? Mulut mengatakan manusia. Prakteknya? Yesus adalah Tuhan. Apakah enggak pembohong itu? Ini Bang Zuma, seperti ini saya artikan menurut iman Kristen yang dimaksud dengan antikris supaya Bang Zuma paham, dalil. supaya mau berkoar-koar, Berdasarkan membagi dalil. jamu di mana-mana. Jangan asumsi Monggo, Pak. kebencian berdasarkan dalil. Tidak. Lah, ini saya kan tadi bilang begini, Bang. ini dalil, jangan kebencian, dalil. Arti daripada antikris menurut iman Kristen supaya kalau Bang Zuma mau pelajari. Saya belajar Bible, saya tidak belajar tentang kekristenan. Maaf, Bible Iya. yang saya pelajarin. Ya, seperti ini. Saya kasih tahu saja bocorannya menurut iman Kristen. Saya tidak suruh Bang Zuma masuk Kristen. Itu urusan Bang Zuma. Antikristus adalah Antikristus adalah orang yang mau menggantikan ketuhanan daripada Kristus itu sendiri, menganggap dirinya Tuhan selain Yesus, selain Kristus. Mana? Itulah yang dibilang Di anti mana? terhadap Kristus. mana Anti dalilnya? terhadap Kristus, Bang. Mana Anti terhadap dalilnya? pengurapan. Ada dalil? Bang Zuma, Ada dalil? jangan salah mengartikan ini firman Alkitab. Iya, saya butuh Saya dalil. selalu mengingatkan kepada Saya Bang butuh Zuma dalil. bahwa Bang Zuma, iman kita berbeda. Kami Saya butuh didesain. dalil. Iman berbeda memang. Saya bukan penyembah manusia, Ibu penyembah manusia. Memang iman berbeda. Sekarang permasalahannya adalah antikristus itu diusir kan? Kenapa dia diusir ya? Karena dia pembohong. Dia penyesat yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia yang diurapin. Mulutnya aja yang mengatakan Yesus datang manusia. Coba lihat keyakinannya. Mate di dalam menuhankan Yesus. Pembohong. Planos, Oke, penipu. itu dari Ustadz Zuma. Saya mau tanya tentang itu. Dalil. Bunda Nora aja hilang, Bunda. Dalil, Bu, dalil. Kita bicara dalil. Ya, saya mau tanya Bunda Nora dulu. Ini kan Bunda Nora host. Ya, silakan. Kemarin saya ada titip bahasa sama Pak Rocky Gersang sama teman-teman yang lainnya mengenai 2 Korintus pasal 3 ayat 5 untuk Bunda Nora. Mungkin Bunda Nora bisa jawab itu saja dulu sebelum saya mau tanyakan bahwa kenapa Bunda Nora harus mengangkat tema apa arti Kristus. Kalau tidak sempat belajar di Kristen, ngapain harus belajar di media ini? Apa arti Kristus? Ya, Kristus Jadi, orang yang diurapin. sebelum jawab ini Bunda Nora ditujukan kepada Bunda Nora. Bukan Tuhan yang diurapin, tapi orang yang diurapin selayaknya Daud, Salomo. Cuman Kristen ini memang agak lain. Orang yang diurapin dianggap Tuhan. Ustadz, saya permisi sama Bunda Nora sebagai host untuk tolong dijawab 2 pertanyaan dari saya itu dulu. Silakan.
Dinda Nora, silakan. 2 Korintus 2 ya? 2 Korintus 13 ayat 5. Ini surat Paulus untuk orang-orang yang di Korintus, bukan untuk orang Indonesia. Bukan untuk orang Indonesia ya. Bukan, Ya, coba ya. Anda baca. Surat Korintus itu untuk siapa? Bunda Nora mana? Hilang kah? Dinda Dari Nora. suaranya. Kenapa kak? Saya mau tanya, Bunda yang tercantik, sayang, selamat malam. Ya, selamat malam. Ya, kenapa kak? Saya mau tanya Bunda, mungkin Bunda bisa jawab saya dari pertanyaan saya di 2 Korintus 13 ayat 5 dulu Bunda. Ya, coba dibaca dulu kak, biar saya tahu. Oke, ini nasihat-nasihat terakhir kepada jemaat di Korintus ya Bunda. Di sini Saya dibilang bukan begini Bunda. jemaat di Korintus kak, saya orang Iya. Indonesia kak. Saya mengerti. Oke, tapi ini bunyinya seperti ini. Ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Jadi pertanyaannya apa kak? Pertanyaan saya, mengapa Bunda tidak mempercayai bahwa Kristus Yesus itu ada berada bersama dengan Bunda sehingga Bunda tidak tahan uji sehingga meninggalkan iman di dalam Kristus? Oh, kalau saya kak, saya mengimani bahwa memang ada nabi-nabi terdahulu yang diutus oleh Allah sebelum Nabi Muhammad SAW. Cuman masalahnya Yesus atau Nabi Isa itu diutus untuk bangsa Israel kak, bukan untuk saya. Lanjut kak sama Bang Zuma, udah selesai jawaban saya. Yesus diutus untuk bangsa Israel di dalam surat Matius. Tolong dibaca ya kak ya. Oke. Iya. Baik. Berarti Anda dibilang begini Bunda, kalau kita tidak ada pada batu penjuru itu, kita akan menjadikannya menjadi batu sandungan, bukan lagi jadi batu sentuhan. Itu saja Bunda. Terima kasih. Saya terima kasih buat jawabannya. Saya hanya ingin tahu saja, jadi tidak mengganggu terlebih ke dalam lagi, tidak mau intervensi. Maaf saya harus bertanya seperti itu. Tidak apa-apa kak. Lanjut dengan Bang Zuma. Silakan kalau ada yang mau bertanya atau Bang Deswa Kristen kan? Ya silakan. Ya, Kristen, boleh bertanya Bang Juma? Silakan. Sebelumnya saya Oke. pamit turun dulu ya. Makasih semua. Iya, makasih. Oke, sama-sama kak. Dadah, malam. Aku mau tanya Bang Juma. Silakan. Kira-kira Sang Pencipta langit dan bumi di Al-Quran Abang sama nggak dengan Sang Pencipta langit dan bumi di Bibel kami? Kalau yang di kitabnya Yahudi sama. Yang ku tanya Bibel kami Bang Juma. Kalau yang ada di Bible Anda itu dewa, Theos, nggak sama. Oke Bang ya. Ya. Berarti Sang Pencipta langit dan bumi di Alkitab kami dengan Sang Pencipta langit di Al-Quran Abang tidak sama ya? Kalau yang ada di dalam kitabnya Yahudi sama. Di Bibel kami Bang. Kalau Bible Anda kan cuma perjanjian baru. Theos, dewa. Nggak samanya. Sama lah ya Bang ya. Di Bibel kami Bang, Bibel itu dua itu Bang, perjanjian lama dan Iya, perjanjian baru. itu kan kitabnya Yahudi yang satu itu, yang perjanjian lama itu kitabnya Yahudi, bukan kitab Anda itu. Perjanjian baru, Perjanjian baru kitabnya orang Barat, bukan kitabnya orang Yahudi. murid Tuhan Yesus bukan Yahudi Bang. Orang Yahudi muridnya Yesus, Itulah perjanjian bukan baru Bang. Bukan, Anda salah. Tuhan Yesus nggak ada Bukan murid Yesus yang menulis perjanjian baru milik Kristen. Siapa bilang murid Yesus yang menulis? Jadi siapa Bang? Orang-orang yang tidak dikenal. Oh, oke lah, oke Bang. Ya. Saya ikuti akan logika Bang ya. Ya, Oke. memang fakta itu Bang, fakta. Itu fakta. Kira-kira Bang, isi Al-Quran Abang dan isi Alkitab Bibel kami berasal dari sumber yang sama? Enggak. Beda. Enggak benar. Oh. Enggak. Kalau kitab Anda perjanjian lama berasal dari rabi-rabi Yahudi pada abad Oke. ketiga sebelum Masehi.
Perjanjian baru dari wartawan-wartawan yang tidak dikenali oleh Yesus. Oke, intinya Bibel kami bukan berasal dari Allah isi ya bang ya. Tidak, Oke. bukan firman Tuhan kitab Anda itu, bukan firman Allah. Iya, iyalah intinya Bibel kami bukan berasal dari Allah isi ya bang ya. Betul sekali. Oke, terima kasih bang jawabannya. Ya. Abang percaya nggak di Bibel kami ada nubuat untuk Nabi Muhammad? Di kitab saudara saya tidak percaya. Yang saya percaya kitabnya Nabi Musa dan Bibel kitabnya kami, Nabi Isa Bang. alaihissalam. Bibel kami bang. Enggak, saya enggak percaya. Itu hanya tulisan-tulisan yang dituliskan kemudian oleh orang yang tidak dikenal. Kalaupun ada yang merujuk kepada Nabi Muhammad, itu hanya kebetulan aja. Berarti nggak abang percaya itu ya? Enggak, saya enggak percaya. Saya percaya kepada Al-Quran saya, dan saya percaya kepada kitab para nabi, bukan kepada kitab Lukas, Markus, Matius, Paulus, in the gang. Ya, Tapi kenapa ada pengikut Nabi Muhammad khususnya Muslim yang menjadikan Alkitab kami sebagai tempat untuk mengemis-ngemis nubuat untuk Nabi Muhammad bang? mengemis-ngemis. Iya. Nabi Muhammad sudah nabi, enggak butuh lagi nubuat. Ada bang umat Islam yang menjadikan Alkitab kami yang sumbernya tidak sama dengan Al-Quranmu jadi tempat untuk Nabi Muhammad bang. Mungkin karena catatan-catatan di Bible saudara itu tidak merujuk kepada selain Nabi Muhammad SAW. Mungkin. Contoh, Ada bang. Lukas, Kisah Para Rasul 3, nomor 22 sampai 23. Itu tak ada yang cocok kecuali nabiku, Nabi Muhammad SAW. Aku tanya kenapa ada umat Islam yang menjadikan Alkitab kami itu yang sumbernya tidak dari Allah SWT abang jadi tempat untuk mengemis-ngemis nubuat untuk Nabi Muhammad abang. Itu yang aku tanya. Kenapa ada? Sudah kejawab. Kebetulan ceritanya itu merujuk kepada Nabi Muhammad dan tidak merujuk kepada siapapun. Oh begitu ya bang ya. Contoh Kisah Para Rasul 3 yang kutunjukkan tadi. Ada nggak yang bisa duduk di situ selain Nabi Muhammad? Nggak ada. Cuman beliau yang bisa duduk di situ. Kalau isi Alkitab kami ini nggak berasal dari Allah SWT abang, berarti Nabi Isa yang di Al-Quranmu nggak sama dengan yang Yesus Kristus yang di Alkitab Nggak kami, sama. bang, ya? Nggak sama. Oke. Nabi Isa diselamatkan, yang menggantikan konon ceritanya bernama Yesus. Menurut kalian, Nabi Isa yang di Al-Quran abang lahir di mana bang? dia lahirnya pasti di tengah-tengah kaumnya, Bani Israel. Di mana kota mana itu bang? Disebut kemudian di Israel, pastinya Palestina, Yerusalem. Di mana? Kotanya di mana? Ada nggak apanya yang Al-Quran tidak menceritakan karena Al-Quran bukan buku biografi, bukan hasil penyelidikan. Tidak seperti kitab saudara, wartawan melakukan penyelidikan. Gimana? Nggak bisa dibuktikan lah bang ya. Maksudnya nggak bisa dibuktikan gimana? Secara arkeologis. Bisa. Nabi Gimana, Isa Bang? Nabi Isa diceritakan lahir di bawah pohon kurma. Di daerah mana itu bang? Nah, saya bacakan dalilnya ya. Itu makanya saya katakan itu bang, kota mana? Papua Nugini. Daerah mana? Bacakan dulu dalilnya. Berarti fiksi lah bang yang nggak bisa dibuktikan secara arkeologis Yang bang ya. fiksi itu yang mengatakan lahir di kandang binatang, tapi kandangnya hari ini nggak ada. Ada itu bang, jadi gereja itu sekarang bang. Ada, kandangnya ada. Iya. Ada. Oh, gampang kalau ngomong kayak gitu. Ada pohon kurmanya. Sekarang udah jadi sekolah. Di mana bang? Di kota mana Ya sama, bang? pertanyaan saya, mana? Ya pergi lah bang ke Yerusalem. Ya sama, pertanyaan saya, jawaban saya juga sama. Kemana kami pergi bang untuk Ya, ke Yerusalem nih. Nih, ku kasih jawaban. Gimana? Ku kasih jawaban. Oke? Hakim-Hakim 1:16. Keturunan Hobab. Sabar dulu. Kenapa cari jawabannya dari Alkitab kami? Sabar dulu. Bang. Sabar. Ini kitabnya Kenapa orang kamu Yahudi, cari bukan kitab Anda. jawabannya? Hei. Bukan kitab Anda ini. Ini kitabnya Yahudi, kitab Hakim-Hakim. Bukan kitabnya Kristen Kami ini. bang, nggak ada itu di Bibel kami. Hakim-Hakim 1 nomor 16. Keturunan Hobab Itu nggak ada ipar di Bibel Musa kami, orang Bang. Keni itu. Diam dulu bang. Maju bersama-sama dengan Bani Yehuda dari kota pohon kurma ke padang nggak gurun tertulis di Bibel Yehuda kami, di Bang. tanah Negeb. Sekarang tolong tunjukkan di kitab Hakim-Hakim, ya, Bani Yehuda menuju kepada kandang domba. Silakan.
Malah yang disebut di sini adalah Itu nggak ada tertulis di bibir kami, Bang. Bukan di bibir kami itu hakim-hakim itu, Bang. ada di sini di hakim-hakim kitabnya Yahudi ada. Ulangan Kenapa mencari 34. pembenaran dari situ? Padahal sumbernya tidak sama dengan Al-Quran. Ini kita berbicara mengenai pohon kurma. Kitabnya Yahudi membenarkan. Kandang binatang ada enggak? Kandang domba ada enggak di kitabnya Yahudi? Saudara, di kitabnya Yahudi ada enggak kandang domba tempat lahirnya Yesus? Jadi Nggak perjanjian ada. lama belum nggak ada lah, orang belum lahir di situ. Nah, tapi di sini ada menjelaskan Cerdas tentang katanya kau. di mana tempat Nabi Isa lahir itu disebut sebagai kota kurma, bukan disebut sebagai kota Di kambing. daerah mana? Daerah mana? Apa Ini sudah ada- disebutkan. Apa yang bisa kita pakai Dan untuk membuktikan bahwa berfirmanlah dia Tuhan itu ada? kepadanya, inilah Secara negeri yang arkeologis kujanjikan gitu dengan loh. sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Kepada keturunanmu lah kemudian kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak menyeberang ke sana. Ini adalah kota negeri yang dijanjikan kemudian Tuhan kepada keturunan Bang, Ibrahim, aku nanya Ishak Nabi dan Nabi Yakub. Isa yang di Al-Quran lahir di mana? Kok jawabannya dari Bibil? Enggak waras Di kau. Bibil kan sudah kubilang samamu tadi. Al-Quran bukan buku biografi. Al-Quran mengatakan Nabi Isa lahir dekat pohon kurma. Iya, daerah mana? Kenapa kau tanya? Daerah mana? Baca Nehemia 8:16 dan di bawah Kenapa kau semua mencari kota jawabannya mereka dari dan Alkitab di kami? Yerusalem. Sementara Dengar Alkitab dulu. kami sumbernya nggak sama dengan Al-Quran, Dengarkan dulu, saudara. Anda bertanya, Anda harus mendengar. Kenapa Dan mencari jawabannya dari Alkitab kami? Kan sumbernya nggak sama dengan Allah dari Al-Quran. Nanti namanya juga tuh. saya akan minta di kitabmu Yesus lahir di kandang binatang itu di mana, Kucluk? Di Bethlehem. Bethlehem. Mana di Bethlehem di kitabnya orang Yahudi disebut sebagai kota kandang kambing? Mana? Kandang domba, tolol. Bagaimana? bukan kandang kambing. Mana disebut di dalam kitabnya orang Yahudi? Tontonkan ketololanmu di hadapan. Mana tunjukkan kepada saya kalau Bethlehem Ya, oke lah, disebut Bang, ya. sebagai kota kandang domba mana? Oke lah, Bang, ya. Salam beda Tuhan pencipta langit dan bumi lah, Bang, ya. Ya memang Tuhanmu diciptakan kok. Bang Rega, Tuhanmu diciptakan kok mau sama-samakan dengan Tuhan kami, mana bisa? Sorry Bang Rega, jangan mainkan gitulah, jangan main tolol-tolol begitu, nggak usah. Jadi Nah, ini aku kebacakan maukan- ya, kebacakan nih teman-teman yang lain untuk belajar. Nehemia 8 nomor 16 bahwa di semua kota mereka dan di Yerusalem harus disampaikan berita dan pengumuman yang berbunyi, pergilah ke gunung, ambillah daun pohon zaitun, daun pohon minyak, daun pohon murad, daun pohon kurma, dan daun dari pohon-pohon yang rimbun, guna membuat pondok-pondok sebagaimana yang tertulis. Nah, ke Yerusalem itu disebut apa? Di sana disuruh kemudian untuk mengambil daun dari pohon kurma di Yerusalem. Al-Quran mengatakan bahwa Nabi Isa lahir di bawah pohon kurma. Nah, sekarang kalau Anda mengatakan Yesus lahir di kandang binatang, mana nubuatnya? Mana cerita-cerita Yerusalem itu penuh dengan kandang domba mana? Selayaknya saya menunjukkan 2 Tawarik 28 nomor 15, dan orang-orang yang ditunjuk dengan disebut namanya bangkit lalu menjemput para tawan itu, semua orang yang telanjang mereka berikan pakaian dari rampasan itu. Orang-orang itu diberi pakaian, kasut, makanan, minuman. Mereka diurapi dengan minyak, dan semua yang terlalu payah untuk berjalan diangkut dengan keledai dan dibawa ke Yeriko, ke kota pohon kurma. Ya, oke, Bang Juma, terima kasih. Saya bener respect banget sama Bang Juma nih ya. Saya udah cukup lama mengikuti gitu ngelihat Iya, Bang Juma. makasih Bang. Maafkan kalau saya agak ngegas Iya, kalau iya. orang yang susah mendengar. Silakan. Iya, makanya nih teman-teman Kristen nih, aduh, kalau debat tuh jangan kata-kata yang begitu. Kita lebih mengedepankan argumen, sopan ini kayak wah. Jadi gini Bang Juma, saya tuh Siap. salut bener. Kalau di umat kami tuh udah setingkat apa ya Bang Juma nih, kayak di atas pendeta kali ya. Penasehat pendeta kayaknya. Masya Allah. Soalnya iya di Bible itu wow. Ini Bang Juma, saya boleh nanya ke Al-Quran Bang Juma ya? Silakan. Kayak yang di
Ali Imran ayat 59 yang sering didiskusikan itu Bang Juma ya. Yang Ya. sesungguhnya misal penciptaan Isa di sisi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya, jadilah seorang manusia, maka terjadi. Nah, di sini Bang Juma, Allah tuh menginformasikan bahwa Isa itu penciptaannya sama seperti Adam ya, Siap. diciptakan dari tanah, kemudian Allah berfirman jadilah, maka jadi. Nah, pertanyaan saya, kalau Isa kan berproses nih Bang Juma ya, walaupun di Iya. Kun juga berproses melalui pengandungan Maria ya, pada umumnya 9 bulan gitu ya. Nah, Siap. kalau Adam ini proses penciptaannya tuh apakah gimana Bang Juma? Apakah ada proses atau kun jadi kemudian langsung jadi begitu? Terus di sisi lain Adam ini manusia pertama gitu. Gimana tuh pandangan Bang Juma gitu? Terima kasih. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Inna mathala Isa indallah kamathali Adam. Khalaqahu min turab. Jadi kedua-duanya ini kemudian dicipta dari tanah. Itu yang dimaksud. Pesan yang disampaikan oleh Al-Quran, Adam diciptakan, Isa diciptakan. Itu yang ingin dipatahkan kemudian. Bahwa Isa itu adalah Tuhan. Yang namanya kemudian dipalsukan menjadi Yesus. Inna mathala Isa indallah kamathali Adam khalaqahu min turab summa qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya perumpamaan Isa bagi Allah seperti Adam. Allah menciptakannya dari tanah, kemudian Allah berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Jadi Adam, ketika Allah menciptakan, Adam kemudian melalui proses pengumpulan, kemudian tanah, diambil tanah dari bumi, lalu kemudian dikatakan kun, jadi manusia, jadi dicipta dari tanah. Isa pun dicipta dari tanah, dari saripati makanan yang dimakan oleh ibunya. Kemudian Isa alaihissalam menjadi manusia yang dicipta. Lahir dia sebagai ciptaan, besar dia sebagai ciptaan, manusia dia sebagai ciptaan. Ini yang dimaksud untuk mematahkan kemudian argumentasi orang-orang zalim yang mengatakan Tuhan nuzul menjadi manusia, padahal manusia ini adalah ciptaan. Orang-orang Yahudi menyebutnya Yesua, orang Aram menyebutnya Iso, orang Barat menyebutnya Yesus, orang Indonesia menyebutnya Yesus, kami umat Islam menyebutnya Isa. Ya, jadi ciptaan, beliau diciptakan. Coba Anda lihat di dalam Yohanes 1 nomor 3. Segala sesuatu dicipta oleh dia. Dia siapa? Firman. Firman ini apa? Kalam. Kalam ini apa? Sifat. Sifat apa? Sifat berkata-kata yang melekat pada diri Allah. Kun. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Mazmur 33 nomor 9. Tuhan memberi perintah, semuanya jadi. Baca Mazmur 33 nomor 9. Tuhan hanya memberi instruksi, semuanya tercipta. Itulah yang disebutkan dalam Al-Quran surah Yasin. Oh, berarti kalau Nabi Adam tuh tidak melalui proses Bang Juma, apa dibuat dari tanah kayak seperti bikin orang-orangan, terus kemudian dikatakan kun, jadi begitu Bang Juma ya, tidak Iya. seperti Isa. Sama Kalau- seperti Isa. Isa di dalam rahim. kalau Kalau Isa kan Adam itu tidak di dalam rahim, tapi Nah, memiliki itu, Mas. proses. Nah iya, maksud saya itu Bang Juma, yang saya pertanyakan itu apakah seperti Isa, kan di sini perumpamaan Isa itu seperti Adam. Dia Artinya, diciptakan dari tanah. kalau Isa kan dia berproses tuh melalui Bunda Maria, mengandung pada umumnya 9 bulan. Nah kemudian kalau Adam ini apakah berproses ataukah langsung dibentuk dari tanah begitu, atau gimana tuh Bang Juma? Ya, prosesnya itu bahannya diambil dari bumi, tanah. Jadi dua-duanya tercipta dari tanah. Allah menciptakan Adam alaihissalam dari tanah,
Nabi Isa diciptakan pun dari tanah. Pasti ada proses, karena namanya ciptaan. Proses berfirman, dan proses berkehendak, dan proses terciptanya sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada. Makanya Allah mengatakan itu dalam Al-Quran, aku hendak menciptakan pemimpin di bumi. Wa iskala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kejadian 1 nomor 26. Silakan Bang. Baik, Bang Juma. Terima kasih jawabannya. Iya. Dan ada pertanyaan lagi nih Bang Juma terkait tentang iman Muslim ya, yang di Siap. rukun iman yang ke-6 kalau nggak salah, sama Iya. apa itu ya, takdir apa ya, takdir ya, kadar gitu ya. Iya. Nah itu katanya itu kan sudah tercatat di Lauh Mahfuz ya. Itu apa di surat Al-An'am ya, ayat 59. Saya bacakan dulu ya Bang Juma ya. Silakan. Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib, tidak ada yang mengetahui kecuali Dia sendiri. Dan di lautan dan tiada sehelai pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya pula, dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering melainkan tertulis dalam kitab yang nyata dalam kurung Lauh Mahfuz. Ya Bang Juna ya. Iya, betul. Oke, pertanyaan saya, berarti manusia ini sudah dirancang sedemikian rupa, seibaratkan gini Bang Juma ya, seperti apa, kayak berbuat film gitu, sutradara gitu Bang Juma ya, sudah dirancang sedahulunya, kita nanti bagaimana Bang Juma ya. Iya. Apa kita dikasih free will, kehendak bebas, atau kita gimana gitu Bang Juma? Kalau kita memang sudah dirancang akan seperti ini, terus kita nggak punya free will dong Bang Juma ya, gimana tuh Bang Juma? Oke, baik. Terima kasih. Jadi gini Bung, jangan Tuhan yang diimani oleh umat Islam secara garis umum aja dulu. Menurut saudara, Tuhan yang menciptakan alam semesta nih, Tuhan ya, skala umum, Tuhan yang menciptakan alam semesta ini, apakah sudah tahu ending dari kehidupan orang per orang dalam kehidupan manusia ciptaannya? Menurut saudara, apakah Tuhan sudah mengetahui si A, si B, si C ending hidupnya seperti ini? Menurut saudara? Jawabannya, sudah tahu atau belum tahu? Bung Deswa. Iya Bang Juma. Kalau memang sudah dirancang, berarti kita tidak bisa berbuat apa-apa dong Bang Juma ya. Bukan saudara. Saya belum ke situ. Saya hanya bertanya dulu. Oke. Tuhan yang menciptakan manusia, apakah sudah tahu ending dari keadaan manusia tersebut atau belum tahu? Ya kalau Tuhan ya pasti sudah tahu. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kalau Tuhan sudah tahu endingnya si fulan, misalnya Tuhan sudah tahu sebelum saudara Deswa dicipta oleh Dia, Tuhan sudah tahu, kemudian Tuhan menuliskan, apakah itu keliru? Tidak kan? Jadi jangan disalahartikan seakan-akan Tuhan sudah menggariskan Anda sesuai dengan catatannya. Tidak. Tuhan tahu sebelum Anda dicipta menjadi manusia, Tuhan tahu kelakuan Anda di usia sekian, di usia sekian, di usia sekian, di usia sekian. Allah sudah tahu sebelum Anda melakukan itu, Allah sudah tahu. Maka dituliskanlah kemudian seperti yang Anda gambarkan tadi. Kok bisa kayak begitu? Yes, Al-Quran menerangkan itu Bung.
Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa qulil haqqu mir rabbikum, kebenaran telah kuserahkan semuanya ke atas muka bumi ini. Semua kebenaran telah kuserahkan kepadamu wahai Nabi Muhammad. Semuanya telah kutumpahkan. Makanya Yesus berkata, masih banyak hal yang ingin aku ajarkan, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tapi ketika roh kebenaran itu datang, dialah yang akan mengatakan segala sesuatunya tentang hukum-hukum, keadilan, dan pengisapan dunia akan dosa. Al-Quran mengatakan, wa qulil haqqu mir rabbikum, katakanlah kepada manusia wahai Nabi Muhammad, kebenaran itu telah datang dari Tuhanmu. Barang siapa yang menghendaki beriman, hendaklah ia beriman. Barang siapa yang menghendaki kafir, hendaklah ia kafir. Tidak ada paksaan, kehendak free will. Tetapi ketika Anda kafir, mati dalam keadaan kafir, jauh sebelumnya, catatan itu sudah ada, diketahui oleh Allah. Bukan dicatat dulu, prat, lalu Anda mengikuti catatan itu. Tidak. Allah menciptakan Anda dulu, lalu Anda menjalani hidup Anda sendiri. Tapi sebelum Anda menjalani pun, Allah sudah tahu ending hidup Anda. Jadi dicatat endingnya sesuai dengan apa yang Anda lakukan setelah hidup. Nggak sama seperti film. Kalau film, sutradara yang memaksa kita untuk berlakon. Kalau Allah tidak. Anda belum berlakon, Allah sudah tahu. Jadi sudah dicatat. Bla 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 dan seterusnya. Itulah yang diterangkan dalam Al-Quran yang Anda baca tadi. Allah mengetahui, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa huwa. Dan kunci-kunci semua yang gaib hanya ada pada Allah. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Tidak ada yang mengetahui selain daripada Dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan apa yang ada di laut. Allah semua tahu. Sebelum terjadi Allah sudah tahu. Seperti ini adanya, seperti ini adanya. Si hambaku yang bernama Deswa lahir dalam keadaan ingkar kufur kepadaku. Tapi sebelumnya dia sudah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain aku. Begitu dewasa dijadikan kufur oleh kedua orang tuanya. Tapi malah pada suatu saat di tahun usianya sekian dia bertemu dengan Bang Suma, dia gunakan akalnya, kemudian dia beriman kembali kepadaku sang penciptanya. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kalau itu terjadi di dalam kehidupan saudara, berarti itu sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Kalau Anda ternyata tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, berarti itu Allah juga sudah tahu. Tetapi bukan Allah yang menjadikan Anda demikian. Anda sendiri, karena kebenaran sudah datang. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Kebenaran itu sudah diberikan semuanya, datang dari Tuhanmu. Barang siapa yang mau beriman silakan, barang siapa yang mau kufur silakan. Beruntunglah orang-orang kafir, beruntunglah orang-orang ingkar, beruntunglah orang-orang Kristen yang kemudian bertemu dengan para apologet Islam. Kenapa? Karena mereka mendapatkan ilmu pengetahuan yang ikhlas, tanpa perpuluhan. Mereka mengkaji Bible, menelaah Bible, mentadaburi kemudian Al-Quran, dan menjelaskan dua sisi tersebut. Kurang apa lagi? Kalau orang yang tinggal di hutan, hidup di zaman jahiliyah, tidak ada internet, jauh dari kehidupan era digital, mereka tidak mengetahui kebenaran, wajar. Tapi kalau sekarang orang mau menikmati perdebatan, diskusi lintas agama, ada TikTok, ada YouTube, kebenaran apa lagi yang ingin disembunyikan di akhir zaman ini? Dari Bible ada yang tahu, dari Al-Quran ada yang ngerti, kita tinggal mendengarkan, dan pola yang kita pakai takaran filter adalah akal. Karena kita ditunjuk oleh Allah sebagai pemimpin, maka jangan mimpi jadi pemimpin kepada orang lain. Kalau iman kita aja, kita tidak bisa pimpin. Pemimpin yang baik harus berdasarkan dengan panduan. Panduan apa? Panduan SOP perusahaan. Manusia yang baik harus berdasarkan dengan SOP pencipta langit dan bumi. Di mana SOP itu? Di kitab suci. Kitab suci yang mana? Kitab suci yang tidak bertentangan dan tidak bercampur aduk dengan perkataan-perkataan manusia. Kitab suci yang tetap murni dari sejak dia diwahyukan sampai hari ini dan seterusnya.
Saya kira begitu, Bung. Jadi takdir itu kayak gitu polanya di dalam ajaran agama kami. Silakan. Oh baik, terima kasih Bang Juma. Saya baru tahu kalau yang seperti Bang Juma jelaskan itu. Soalnya saya dengar-dengar di yang lain-lain tuh beda lagi, karena kita tuh nggak punya free will, katanya nggak bisa apa-apa. Oh ternyata penjelasan Bang Juma begitu. Berarti ada wawasan lagi gitu buat saya. Dan satu lagi Bang Juma, boleh ya bertanya ya? Silakan, silakan. Dari Al-Quran juga Bang Juma, Al-Baqarah 256, tidak ada paksaan ya dalam beragama di ini ya, di Islam ya. Siap. Tapi mohon maaf, ini ada di negara tertentu gitu yang selain non muslim tuh tidak boleh begitu Bang Juma. Jadi ya seolah-olah hanya khusus untuk muslim. Jadi Menurut gini, Bang gimana? iya. Baik. Islam itu memiliki aturan kaidah. Kalau di tempat suci, kota haram, itu memang tidak boleh orang yang masuk di sana orang yang najis. Ya. Dan itu sudah dijelaskan kemudian di kitab-kitab terdahulu. Jangankan di daerah tertentu, jangankan di kota Kudus, di kota suci, atau kota haram, orang-orang yang najis masuk ke dalamnya. Tempat-tempat suci aja ada orang-orang yang tidak boleh masuk, seperti di masjid, ya, orang haid nggak boleh masuk ke dalam, kecuali kemudian orang ini sakit dan seterusnya. Lalu kemudian orang-orang yang sedang junub nggak boleh masuk ke dalamnya. Nah, ketika kita berbicara mengenai pemerintahan Islam, kita lihat bagaimana Rasulullah melindungi orang-orang Yahudi, melindungi orang-orang Nasara, hidup berdampingan bertetangga, rukun mereka. Kewajiban seorang muslim adalah mengayomi, melindungi orang-orang di luar Islam. Ketika kemudian Islam menjadi penguasa, yang menjadi pemimpin pemerintahan, yang menjadi pokok pemerintahan adalah asas-asas Islam. Tidak boleh kemudian memerangi orang di luar Islam, nggak boleh, kecuali Islam diperangi lebih dulu. Nah, kalau yang sudah diumumkan di sini jangan dipijak, nggak boleh masuk orang yang non muslim, itu memang jangan, karena itu adalah tempat-tempat sakral, tempat yang disucikan. Tapi kalau di luar daripada tempat itu silakan aja, tak ada larangan, tak ada larangan. Seperti itu, Bang. Baik, terima kasih Bang Juma. Iya. Mantap nih, udah dapat penjelasannya ya, wawasan baru. Dan saya menghimbau ini bagi umat-umat Kristen ya, kalau debat tuh nggak usah mengedepankan apa ya, omong-omongan yang kalau emang nggak punya wawasan, mendingan turun aja, jangan malu-maluin agama kita sendiri gitu loh. Iya. Terima kasih Bang Juma ya. Iya, sebelum Terima turun kasih. Bang, saya titip satu hadiah dari pertanyaan saudara tadi, boleh? Boleh, silakan Bang. Di dalam Yesaya 35 nomor 8, di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan suci. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Orang-orang pandir ini maksudnya efif dalam bahasa Ibrani, orang-orang jahil, orang-orang bodoh, itu nggak boleh. Kemudian orang tahir, yang tidak tahir maksudnya tamek, orang najis yang tidak bersunat, makan babi, makan anjing, itu nggak boleh. Itu diterangkan di dalam kitab Yesaya 35 nomor 8. Nah, kalau berbicara mengenai tempat ini, itu hanya ada di Mekah, tak ada di tempat lain. Berarti ada memang tempat, di situ dikatakan akan ada jalan, akan ada. Kata akan ada itu haya dalam bahasa Ibrani. Jalan raya di situ artinya makhluk, artinya tempat orang-orang melintas, orang-orang yang suci yang melintas di situ. Nggak boleh orang najis, nggak boleh orang tamek, orang yang tidak bersunat. Itu di mana? Di tanah suci Mekah. Itu hadiah dari saya, Bung.
Yesaya 35 nomor 8. Kenapa saya kasih hadiah ini? Karena Islam itu sudah diajarkan dari Nabi Adam alaihissalam. Tetapi kemudian disempurnakan nanti Islam itu pada zaman baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, silakan Anda renungkan, kita saling menghargai. Dialog-dialog kayak begini yang kami rindukan, yang kami inginkan dan kami mimpikan. Kenapa? Karena Al-Qur'an menyeru kepada kami bahwasanya serulah manusia ke dalam jalan Tuhanmu dengan cara-cara yang baik, bil ma'ruf, dengan cara yang hikmah dan baik. Itu dalam Al-Qur'an. Ada juga dalil illal ladzina zalamu minhum, kecuali terhadap orang-orang yang zalim yang ada di antara mereka. Siapa orang zalim ini? Ya kayak yang tadi. Harusnya dialog ini menghasilkan ilmu, harusnya pertemuan kita ini memetik hikmah, harusnya kemudian pertemuan perbincangan kita ini ada kemudian pengetahuan yang kita petik, bukan kebencian, bukan iri dengki dan seterusnya. Tapi karena mereka orang-orang yang zalim ini memancing kemudian, maka apa kata Al-Quran? Illal ladzina zalamu minhum, kecuali terhadap orang-orang yang zalim terhadap kalian, mereka harus mendapatkan ketegasan, mereka harus dikerasin. Keras dalam arti kata ditegur dengan cara tegas, gak boleh seperti itu, harus kayak begini dan seterusnya. Jadi kami berbicara ada patokan dalam Al-Quranul Karim, dan apapun yang kami lakukan kami bisa pertanggungjawabkan. Saya kira begitu Bang. Terima kasih Bang Deswa, Anda berdiskusi dengan sangat baik. Demikian. Baik, baik Bung Juma, terima kasih ya. Iya, Terima kasih sama-sama, Bung Bang. Juma untuk ininya. Sama-sama. Bunda Nora, terima kasih udah Ya, dinaikkan, sama-sama, Dek. karena di saya sudah jam 1 lewat ya, jadi saya udah ini, saya mohon. Bang Ya, Deswa, silakan. Bang Deswa, boleh Turun ya. nambahin sedikit nggak, Bang Deswa? Terima kasih. Bang Deswa, ada Musa, Deswa, Ya, boleh kenapa? nambahin sedikit nggak? Ya, silakan. Mengenai soal takdir tadi ya, di Islam itu kan kami mengenal takdir, ada takdir yang bisa ditolak, ada takdir yang pilihannya ada di tangan kita. Kita percaya bahwa yang namanya takdir itu ada di tangan Allah. Kita percaya yang namanya kematian, rezeki, maut, jodoh itu ada di tangan Allah. Mari kita berpikir secara logika, bagaimana mungkin yang namanya Tuhan yang Bang Deswa banggakan itu bisa tahu yang namanya takdir di tangan beliau, kematian di tangan Tuhan Bang Deswa, sementara tangannya sampai sekarang kena paku. Ini bukan penghinaan, tetapi ini fakta. Ya, coba berpikir secara logika di situ. Ya, Allah Maha Tahu. Sayangnya memang Allah tidak memberitahukan kepada kita, tapi kitalah yang diberikan yang namanya pilihan sama Allah, mau melakukan yang kanan atau yang kiri. Pilihan ada di kita, mau kita ke kanan atau ke kiri, mau ke depan, mau ke belakang, itu pilihannya ada di kita semua. Ya, begitu Bang Deswa ya. Baik, terima kasih Bang, terima kasih masukannya. Dan saya menghimbau sekali lagi nih untuk umat-umat ini yang kita beragama tuh jangan jangan mencerminkan, usahakan penuhi argumen, kuasai baru naik. Kalau cuma ini nggak usah naik. Baik, terima kasih ya semua. Selamat malam. Assalamualaikum Bang Deswa, sedikit aja dari saya. Izin Bang Juma ya. Mau Ya, saya cuma silakan. sampaikan aja. Silakan, Bang. Ini Bang Deswa. Maksudnya Tuhan itu menciptakan manusia dan hewan itu beda ya. Jadi kita manusia itu Tuhan menciptakan akal dan nafsu. Jadi beda dengan hewan. Kalau hewan itu cuma nafsu, nggak punya akal. Jadi dari kita aja sendiri begitu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam Noni, mohon selamat malam. Muslim atau Kristen? Noni, selamat pagi. Muslim atau Kristen? Noni.